hatimu, junjung akhlak yang tinggi, perankan ranah batinmu dengan semangat Islami. Wujudkan visi dan misi membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati. Kita membangun bangsa, kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Ayunkan langkah hatimu, junjung akhlak yang tinggi, perankan ranah batinmu dengan semangat Islami. Wujudkan visi dan misi membangun Nusantara dengan jiwa Pancasila sejati. Kita membangun bangsa, kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Mokomogo dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mokomogo. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mokomogo. Yang kami hormati Koordinator Presidium kami wilayah Bengkulu beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua dan anggota Karateker kami Kabupaten Mokomogo, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan Kabupaten Mokomogo, seluruh insan pers Kabupaten Mokomogo, dan seluruh peserta hadirin undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan pada acara pembukaan musyawarah daerah ke-1 kami Kabupaten Mokomogo pada hari ini. Acara akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Rizal Effendi. Disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
يتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرصون ثم كلي يخرج من بطونها شراب مختلف الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله dan segala firman-Nya. Berbahagia berikut ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Himne HMI. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Komuko, yang terhormat Dandim 0428 Majelis Daerah, majelis kami yang sempat hadir di Kabupaten Komuko. Salawat dan salam hanya selalu terhadap pada baginda besar Muhammad SAW, pahlawan Nabi penuntut, Nabi Desal Nabi yang telah memperjuangkan agama yang kita cintai ini, agama yang kita percayai, yang kita anut sampai hari ini, insya Allah sampai ajal menjemput kita. Kemudian puji syukur dan sekalian Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita masih bisa bertatap muka, silaturahmi, menjalankan aktivitas sehari-hari seperti memberikan aktivitas sehari-hari yang selalu bertatap muka, bersilaturahmi kepada sesama umat manusia di dunia ini. Ada beberapa yang harus saya laporkan, yaitu sumber pendapatan dari anggaran acara ini adalah sumbangan daripada pengurus kami Kabupaten Muko, terus anggota kami, dan beberapa dana yang sifatnya tidak mengikat dan halal. Dan halal semuanya insya Allah kita rangkum dalam proses kegiatan ini. Dana yang akan kami perbuat adalah transparan, nantinya akan kita laporkan kepada majelis kami daerah, mungkin tembusannya Kak ke majelis kami wilayah sebagai tembusan untuk kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kepada tamu undangan Kanda Yunda yang sudah menerima undangan kami. Mungkin sampaikan salam kami dari panitia. Apabila ada kekurangan, ada banyak yang salah, banyak yang lainnya, kami mohon maaf. Itulah panitia yang selalu ingin mensukseskan acara ini, yang selalu berupaya bekerja keras bagaimana acara-acara ini terlaksana dan sukses seperti biasanya. Mungkin itu saja yang saya dapat saya laporkan. Mohon maaf kepada seluruh panitia semua yang tadinya kepada tamu undangan yang tadinya sempat tertunda, seharusnya agendanya jam 8, kita mulai jam 10. Akhir kata bilang topik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Komuko, dalam hal ini diwakili Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Komuko. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Komuko. Alhamdulillah pada hari ini hadir Pak Ketua Pengadilan Negeri, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan hal ini diwakili Koramil Kecamatan Kota Komuko, Pak Kajari, dan hal ini diwakili oleh Kasih Datuk yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Komuko, Ketua Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Komuko, Kepala BMN Kabupaten Komuko, dan beliau ini juga alumni HMI, satu angkatan dengan saya, angkatan tahun 93, angkatan Al-Khair. Dan terkhusus yang saya hormati karena pengurus wilayah presidium kami Provinsi Bengkulu, hadir di sini 2 orang, Muhammad Azam Prihatno.
Saya yakin banyak yang tidak tahu MA itu apa. Saya tahu, Muhammad Azam. Dan ada juga karena kami Andi Wijaya, kalau biasa kami dipanggil Kak Ijay. Ini juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Dan kepada adik-adik ketua dan pengurus panitia untuk penyelenggaraan kegiatan pada hari ini yang saya hormati, kepada seluruh OPD di lingkungan Kabupaten Kulungan. Saya belum cek satu persatu berapa OPD yang hadir. Nanti kita cek. Setelah nanti kita cek satu persatu. Kita semua OPD kita undang, tapi nanti kita cek berapa OPD yang hadir. Dan selanjutnya kepada tanda-tanda linda-linda dan adik sekalian yang saya hormati, maaf terkhusus salam hormat saya untuk pengurus cabang HMI Cabang Bengkulu bersama Pak Hati, tadi informasikan juga hadir di tengah kita pada hari ini. Selamat atas hadirannya Binaku yang tersayang. Informasinya tadi malam pakai sepeda motor sampai Bengkulu. Terima kasih. Syukur alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana atas berkat rahmat serta inayah dia jualah kita semua dapat hadir, berkumpul dan bersilaturahmi pada momentum pembukaan Musda Kahmi Kabupaten Kulungan yang insyaallah nanti akan kita teruskan dengan materi musdanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selanjutnya salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah ke alam terang seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak, Ibu, tanda-tanda indah-indah yang hadir pada hari ini yang saya muliakan, mengawali kata sebutan saya sebagai karateker Presidium Kahmi daerah Kabupaten Kulungan, izinkan saya yang pertama mengucapkan selamat datang kepada dua orang senior saya, kepada suhu saya, kepada guru saya, dan karena saya juga adalah murid yang dulu yang nakal, ini juga jadi musuh diskusi saya juga, yaitu karena MA Rehatno dan anak Wijaya. Selamat datang di Kabupaten Kulungan. Jadi beliau berdua ini sebenarnya kalau rusak saya, rusaknya dari beliau berdua ini. Kak Arno ini adalah Ketua Pemasaran Kota Ekonomi sebelum Kak Ijay, sebelum Kak Wijaya. Saya di bawahnya Kak Wijaya. Jadi yang senior adalah beliau Kak Arno, Ketua Pemasaran, mantan Ketua Pemasaran Ekonomi UNEK, baru Kak Wijaya, baru saya. Jadi kalau rusak saya, itu rusaknya dari dunia. Kalau baiknya saya, insya Allah itu upaya saya. Terima kasih kepada Anda berdua yang sudah sempat hadir di Kabupaten Mukomoko. Inilah Kabupaten Mukomoko, kotanya kecil, tetapi damainya. Di Mukomoko ini kotanya kecil, tingkat ekonominya cukup baik, alhamdulillah. Tapi tingkat kriminalitasnya ini cukup terjaga. Ini berkat upaya Pak Sandi dengan Pak Kapolres dalam rangka menjaga khidmat Kabupaten Kulungan. Jadi kalau di Kabupaten Kulungan ini nggak perlu pakai gerasi ya. Dia mau mobil, mau motor, karena atas kehadiran, karena semua di Kabupaten Kulungan ini ada yang kurang, ada yang tidak pada tempatnya. Selalu kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di HMI itu master senior itu bahaya juga gitu. Karena di HMI memang senioritas itu harus ditempatkan posisi yang tinggi. Kita harus menghargai beliau, karena beliau inilah apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di kita inilah turunan dari beliau. Jadi guru kita, suhu kita, sehingga kita memang harus kita tempatkan di posisi yang seharusnya. Yang kedua, izinkan juga saya melaporkan sesuai dengan mandat yang
diberikan kepada kami sebagai caretaker prosedur dari amanah yang diberikan kepada kami tersebut. Pada hari ini kita baru memasuki acara pembukaan dan insya Allah nanti setelah pembukaan kita teruskan ke materi-materi berikutnya. Kami tahu dari terkait kami provinsi tidak bisa kita laksanakan tepat waktu sesuai dengan SK yang diberikan sehubungan dengan pandemi COVID-19 kemarin. Pada saat pandemi COVID-19 mulai berangsur-angsur berkurang, alhamdulillah pada hari ini kami dapat melaksanakan pembukaan daripada musda kami ini. Tentu harapan kami yang kedua, inilah kesadarannya di situ. Masih mending sekarang kami insyaallah di muka-muka lebih kurang 50 orang yang terdaftar. Nah, zaman kami dulu di Bengkulu, sebelum si Bengkulu aja belum tentu ada 50 orang. Kalau yang namanya kegiatan, ya suka dukanya mencari pendanaan, ya seperti itu. Kadang-kadang menunggu senior berjam-jam di depan ya biasa. Kadang-kadang dijumpai, ketemu, ngobrol, pulang juga gak ada siapa-apa. Masih mending gak dimarah, kadang-kadang dimarah malah. Tapi nggak apa-apa, karena disitulah nilai-nilai kesadaran yang tertanam di kita. Mungkin kalau tidak seperti dulu, kita tidak tertepas seperti itu sekarang. Jadi kendala-kendala yang ada di penelitian jangan dipahami, kurangnya perhatian dari senior tidak, jangan dipahami, kurangnya kekokohan kita tidak. Tapi disitulah kita menanamkan nilai-nilai kesadaran, nilai-nilai dokumen moral di. Terakhir kepada Bapak, Ibu, anak-anak dan wanita yang hadir dapat kami sampaikan bahwasanya kami ini sesungguhnya adalah organisasi kekeluargaan, organisasi paguyuban dari mahasiswa-mahasiswa yang masa aktifnya kuliah dulu berkecimpung di sebuah organisasi namanya HMI. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa dulu zaman kuliahnya ikut aktif dan menjadi kader HMI, maka setelah tidak lagi menjalani perkuliahan, beliau-beliau atau kami tetap dipayungi oleh sebuah organisasi, inilah namanya kami. Jadi anggota kami ini adalah alumni dari kader-kader haji yang zaman kuliahnya dulu aktif, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota. Oleh karena ini adalah suatu paguyuban kekeluargaan atau paguyuban, makanya kami ini dia bersifat independen, Pak Kapolres. Jadi kami ini bersifat independen, tidak akan berafiliasi ke organisasi manapun, tidak akan berafiliasi ke partai politik manapun, tetapi tidak juga buta akan politik, tetapi tidak juga tertutup hal politik. Anggota-anggota kami bergabung dalam satu ikatan moral yang selalu menjunjung nilai-nilai keislaman. Jadi kami itu menjadi suatu kekuatan yang sangat kuat, bukan di organisasi mana dia bergabung, tapi moral dan nilai-nilai keislaman itulah yang membuat kami itu menjadi kuat. Jadi banyaknya kader kami yang bertebaran di Indonesia ini, termasuk di Kabupaten Bengkulu. Ini kalau kami analogikan, ini sama dengan pelangi yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Ya namanya pelangi itu warnanya banyak. Nah, kami juga seperti itu. Warna kami itu bermacam-macam. Ada yang setelah selesai kuliah aktif di organisasi sosial, ada yang aktif di organisasi politik, ada yang di kepolisian juga. Kita ada Pak, kami kita ada di kepolisian, ada juga di TNI, ada juga di penegak hukum. Hampir di semua ini kami itu ada. Jadi kalau kami analogikan, kami itu ya seperti pelangi.
yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Karena di Sumal ini kami itu ada. Tetapi kekuatan sesungguhnya kami itulah kekuatan kekeluargaan, moral, dan nilai-nilai keislaman. Nah, oleh karena anggota kami itu adalah insan cinta, seorang cendekiawan, makanya anggota kami juga mempunyai kewajiban, mempunyai kewajiban moral untuk menjaga negara ini, mempunyai kewajiban moral menjaga dan memelihara NKRI, mempunyai kewajiban moral untuk membantu pemerintah daerah, membantu pemerintah pusat dalam rangka membangun pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Itu kewajiban bagi kami yang tergabung di kami. Untuk itu melalui musda pada hari ini dan rangka memberi sumbangan pikiran dan kontribusi yang positif untuk pemerintah daerah, kami haruslah kuat secara internal. Kekuatan internal kami itu adanya adalah disilaturahmi, dikonsolidasi dalam sebuah organisasi. Nah, mudah-mudahan musda kami pada hari ini yang akan membentuk kepengurusan kami Kabupaten Muko ini menjadi kekuatan internal dalam kerangka penguatan organisasi kami. Nah, melalui organisasi kami ini nanti tentu alumni-alumni haji semakin leluasa dan semakin punya ruang dan waktu yang cukup untuk memberi sumbangan pikiran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khusus Kabupaten Muko. Karena situasi terakhir di Kabupaten Muko ini adalah masa-masa sulit, karena di ujung tahun kita akan melaksanakan pilkada dan ini cukup banyak opini-opini yang akan dibangun yang bisa membuat kita terpecah belah, yang membuat kita bisa tergiring ke hal-hal yang mungkin itu belum tentu menjadi suatu kenyataan. Peranan kawan-kawan di kami ini harus nyata, memberi kontribusi kepada pemerintah, kepada penyelenggara dulu agar supaya sesuatu yang diambil itu harus tepat. Mari kita sumbangkan pikiran kita kepada pemerintah, kepada penyelenggara pemilu agar supaya semuanya berjalan dengan baik. Kita dengan kekuatan organisasi kita tidak berpihak kemana-mana seperti disampaikan tadi, tapi kewajiban kita menjaga daerah ini supaya berada di rel yang sesungguhnya. Terima kasih Pak Wakadua atas hadirnya. Jadi beliau ini adalah alumni HI Kemasrian Unihas Bengkulu. Sekarang posisi beliau adalah Sekjen Perindo dan Wakil Ketua dari Kabupaten Muko. Tapi kehadiran beliau di sini bukan karena Perindonya, tapi karena HI-nya. Karena saya juga hadir bukan karena lokal, karena HI juga. Jadi harus sama, harus hadir saya dengan beliau, harus hadir. Jadi saya pikir itu intinya adalah bahasanya anggota kami itu adalah alumni daripada HI yang dulu zaman kuliah aktif di organisasi HI. Saya laporkan pada hari ini pendataan terakhir anggota kita untuk di Muko ini lebih kurang sekitar 50 orang, dan hari ini kita akan membangun organisasi ini dengan mengawali dari musyawarah daerah agar supaya kepengurusan kami Kabupaten Muko ini bisa terbentuk secara definitif. Untuk itu demi hikmatnya acara ini dan sebagai suatu pertanda bentuk keharmonisan alumni HI dengan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Muko ini, mohon kesepakatan dan menuntut kita semua. Nanti kami minta Pak Bupati dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muko dapat membuka secara resmi musyawarah daerah kami kita pada hari ini. Sepakat ya? Terima kasih. Jadi HI itu harus diberdayakan itu Pak Kapolres. Jadi meskipun saya sebagai keratekan, hal yang kecil saja ini harus kita
tawarkan dulu. Karena sudah ditawarkan, kita sepakati pasti tidak akan ada yang protes. Karena HMI itu dia terikat. Kalau sudah disahkan, ya sudah. Kalau sudah diketok palu, ya sudah. Kalau puas tak puas, ya harus puas. Gitu. Kalau mau teriak pun ya silakan. Kalau nanti pas takbir dibacakan, ya paling diam juga. Di HMI memang budayanya seperti itu. Sedikit itu yang dapat saya sampaikan. Saya tentu terhadap semua yang saya sampaikan ada kekurangan-kekurangannya. Atas kekurangan-kekurangan itu semata-mata dari saya. Tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau ada kelebihan dari apa yang saya sampaikan itu semata-mata dari Allah SWT, dan kepada saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Sedikit itu. Bila para mohon bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, berikut ini mari kita dengarkan sambutan Koordinator Presidium kami wilayah Bengkulu kepada Bapak M. Prihatno Disiakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Bupati Muko-Muko yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda, yang saya sayangi adik-adik pengurus Keret Tekar Majelis Daerah Kahdi Muko-Muko, yang saya banggakan Bapak-Bapak dari FKPD yang berkesempatan hadir. Kami merasa sangat terhormat dengan kehadiran dari Bapak-Bapak. Kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dari mewakili OPD di Kabupaten Muko-Muko, alhamdulillah bagi kami itu apresiasi yang luar biasa terhadap kami. Ketua Umum Pengurus HMI Cabang Bengkulu beserta jajarannya alhamdulillah berkesempatan hadir pada Musda Kahmi Majelis Daerah Muko-Muko ini. Selanjutnya Kanda Yunda Dinda beserta Musda dan seluruh panitia yang saya cintai. Saya akan mulai pembicaraan ini dari Ketua Kareteker Muko-Muko dulu. Ini Saudara Ali Sabta ini beserta istrinya ada di belakang saya lihat. Ini bagi saya punya hubungan yang sangat khusus. Misalnya Fakultas Ekonomi, yang dulunya saya juga di situ. Satu-satunya ketua komisaris ekonomi yang nyeleneh kepada pengurus cabang ya Ali ini di bawah pimpinannya ini. Tapi akibat nyelenehnya dia dapatkan ini sebagai istrinya. Saya bicara kenapa dengan istrinya karena saya banyak tahu memori lain di balik itu. Makanya dia kalau pesan, kalau main ke rumah, kalau sudah dari ini kita ceritain normal-normal aja. Baik, kemudian juga di antara yang hadir ini banyak yang rata-rata ya, terutama yang dari alumni dari cabang Bengkulu, rata-rata di trainingnya, di pelatihannya saya punya kontribusi untuk menjadi pematerinya. Dan pematerinya memang materinya agak kontroversi ya. Agak kontroversi, dan itu khas HMI. Ya gurunya juga salah dong. Kalau benar, gurunya jangan coba-coba ikut jadi pahlawan. Cuma hati-hati ya, ketika dia buat salah, sang guru bisa ketok kepalanya. Guru ketok kepala adik itu tidak berdosa, karena landasannya sayang. Tapi kalau adik Muko-Muko ini untuk tahun ini adalah musda kahmi yang ketiga, yang di antara 5 musda yang harus dilaksanakan di Provinsi Bengkulu, yang 6. Yang pertama kemarin sudah dilaksanakan di
Majelis Daerah Kahmi Kepayang. Alhamdulillah sudah terpilih dan insya Allah mungkin ketuanya dari Komisariat Ekonomi lagi nih Tom. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua sudah kemarin di Kabupaten Benteng dan juga dihadiri oleh Bapak Bupati, Bapak Ferry Ramli pada saat itu. Yang di Kepayang sengaja tidak mendatangkan dari pihak pemerintah daerah. Alasan dari kawan-kawan di situ supaya tidak dinilai yang macam-macam. Karena ternyata kawan-kawan di Kahmi Kepayang dalam dukungan pilkadanya bermacam-macam gitu. Jadi supaya kami nggak menyangka bahwa anggota Kahmi di Muko-Muko ini mencapai 50-an orang. Karena kemarin itu perkiraan kami paling 20 atau 30-an orang. Ternyata lumayan cukup banyak. Kalau di kota Bengkulu ya udah nggak hitung lagi, mungkin ya sangat banyak. Hal ini memberikan kami kebanggaan gitu ya, bahwa akhirnya dalam amanah periode pengurusan kami pada periode kali ini itu lengkap sudah di setiap kabupaten itu majelis daerahnya terbentuk, dan ini Muko-Muko adalah yang terakhir. Tapi kalau nanti ada pemekaran kabupaten lagi itu mungkin akan ada juga nanti Kahminya gitu. Dengar-dengar ada Kabupaten Bekal, kalau bergabung dengan IPU katanya dia bisa buat kabupaten baru katanya gitu kan. Ya main-mainkan aja, biasalah main-mainnya. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, sekitar tahun 90-an itu almarhum Abdurrahman Wahid yang kita kenal dengan Gus Dur itu pernah mensitir menyatakan sebuah kalimat dengan menyatakan HMI Connection, dan itu juga dihubungkan dengan istilah ijo royo-royo pada saat itu, dan itu cukup menggemparkan, cukup menggoyangkan. Di beberapa bulan terakhir sempat keluar lagi sebuah buku, siapa pengarangnya saya lupa, yang menyatakan tokoh-tokoh yang menjatuhkan Gus Dur ketika jadi presiden. Dan di buku itu dijelaskan bahwa hampir semuanya adalah alumni HMI. Kenapa saya sampaikan ini? Saya ingin menyampaikan bahwa orang-orang HMI itu, mau dia masih di HMI ataupun sudah bergabung di Kahmi, itu kalau ibarat di militer nih Pak dan Ramil ya, Pak dan Ramil, jiwa korsanya mungkin mirip-mirip. Orang HMI itu kalau pribadinya yang diganggu, itu santai aja gitu. Cuma ketika HMI-nya, Kahmi-nya yang diganggu, jamin, saya jaminnya, seluruh Indonesia akan bergerak. Dan hal itu sudah terbukti. Maka pernyataan Gus Dur tentang HMI Connection dulu yang dulunya bernada negatif, saya coba melihat bahwa ini adalah manfaat positif. Kenapa? Sebagai anggota HMI dia memang bisa jadi alumni, maka mereka bergabung di Kahmi. Tapi anggota HMI itu tidak ada namanya alumni misian HMI. Misi HMI itu tidak ada alumninya, sampai mati harus tetap dipegang. Apa yang kita dapatkan selama training di HMI, selama pelatihan di HMI, selama kegiatan di HMI tentang independensi, kecenderungan kepada yang benar, proses menjadi seorang cendekiawan yang objektif terhadap segala kondisi, ini tidak ada alumninya. Maka kalaupun ketua DPR-nya adalah HMI, macam-macam, ya silakan kader-kadernya mengkritisi, bukan karena apa-apa, karena itu misi HMI, misi HMI. Maka alumninya juga harus tetap pegang itu. Ini yang membuat kami dan anggota-anggota HMI itu unik di Indonesia ini. Saya pernah bilang pada saat sama-sama menjadi pemateri pada sebuah seminar nasional bersama Bang Akbar, saya bilang bahwa Indonesia ini ada dua hijau yang kalau dua ini bersatu, insya Allah NKRI akan tetap terjaga. Tapi kalau dua ini bercerai, bertengkar, insya Allah Indonesia akan NKRI akan pecah belah. Saya bilang itu di depan Bang Akbar pada sebuah seminar nasional.
Kebetulan sama-sama jadi pemateri. Apa dua hijau itu? Yang satu hijau loreng, yang kedua hijau hitam. Hijau hitam itu lambang warna HMI. Kalau dua ini bersatu, insya Allah negara ini akan tetap utuh. Tapi kalau dia bercerai-berai atau malah bertengkar, insya Allah negara ini akan pecah. Kenapa? Karena dua hijau ini sudah menduduki hampir seluruh posisi strategis di Indonesia. Walaupun kemarin di RC agak banyak mengganggu saya gitu ya, ketika kasus Ciracas itu diangkat di Indonesia Lawyers Club gitu ya. Itu perdebatan yang saya pikir sangat sensitif dan perlu dikembangkan dalam bentuk kajian-kajian lebih dalam di daerah gitu. Karena banyak sekali salah persepsi mungkin bagi para pendengar di LC pada saat membahas kasus Ciracas itu di bawah gitu. Banyak sekali yang salah tangkap atau mungkin salah persepsi gitu. Nah, ini saya menyampaikan ini karena sebagai kelanjutan pada saat kata sambutan saya di Majelis Daerah Fahmi Kepayang, saya menyampaikan di sana tentang bahayanya oligarki di negara ini. Pada Majelis Daerah kami Bengkulu Tengah, saya menyampaikan tentang bagaimana persoalan sila kedua Pancasila ini sekarang semakin hari semakin tipis pelaksanaannya di negara ini. Nah, khusus kepada yang di kami Muko-Muko, saya coba angkat tentang persatuan Indonesia, sila ketiga dari Pancasila. Kenapa saya angkat ini? Karena sesuai dalam, kalau ada 5 atau 6 ini, saya akan coba urutkan setiap Pancasila itu dalam setiap sambutan saya. Mungkin nanti yang dapat data terakhir dapat sila kelima, ini lebih sensitif lagi karena saya cukup banyak data tentang hal itu. Nah, khusus di sini saya akan coba urai itu berawal dari apa yang saya sampaikan tentang dua hijau tadi. Kata persatuan, kata persatuan itu sebenarnya di sana menggambarkan bahwa ada 2, 3, 4, 5 atau enggak terhitung di dalam persatuan itu. Jadi persatuan itu bukan menyatakan bahwa di sana ada satu, enggak. Karena dia ditambah imbuhan per dan an, maka sebenarnya kata itu, kosakata itu menunjukkan bahwa di sana ada 2 sampai enggak terhitung jumlah yang coba disatukan dalam sebuah geografi namanya Indonesia. Saya sampaikan sila kedua ini di Muko-Muko kayaknya cocok pas karena tadi disampaikan bahwa di Muko-Muko tingkat keamanannya ya, tingkat stabilitasnya lumayan bagus. Jadi mungkin ketika sampaikan tekanannya di sini mungkin nggak begitu terasa menyentil. Saya nyampaikan persatuannya ada beberapa hal yang akan mengganggu persatuan Indonesia. Apa itu? Yang pertama ada perlakuan diskriminatif terhadap anak bangsa ini oleh para penyelenggara negara. Perlakuan diskriminatif ini kalau tidak dihentikan, maka nasionalisme sebagai makna dari persatuan lambat laun akan berubah menjadi setidak-tidaknya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama namanya adalah apatis. Anak bangsa akan apatis, terserah negara mau apa, terserah ini daerah mau apa, terserah kalian mau buat apa, dan biarkan juga saya terserah ingin berbuat apa di negara ini. Dan ini pernah sempat terangkat sebuah hashtag cukup trending di media sosial yang berjudul terserah Indonesia. Dan itu bagi saya cukup mengganggu, terutama saya sebagai kader HMI cukup mengganggu. Kemungkinan yang kedua yang terjadi kalau bukan namanya apatis, yang kedua atau ekstrem berikutnya adalah yang terjadi namanya anarkisme. Ketika perlakuan diskriminatif semakin sering dilakukan dan tidak ada perbaikannya, maka kemungkinan kedua yang menjadi anarkisme. Anarkisme ini artinya apa? Kenapa muncul anarkisme? Karena tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara negara semakin tipis. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang bisa menyelesaikan persoalan.
hukum sudah dianggap sebagai hal-hal yang mengganggu kehidupan masyarakat, dan inilah yang akan munculkan anarkisme yang dekat-dekat dengan radikalisme. Anehnya Menteri Agama sejak dilantik sampai beberapa hari lalu ceritanya soal radikalisme terus gitu. Tapi nggak apa-apa ya, itu dinamika bernegara. Kemungkinan ketiga yang paling berbahaya adalah ketika perlakuan diskriminatif tetapi perlakuan lain bangsa adalah yang namanya separatis. Dan gejala ini kelihatan muncul. Kita coba baca kasus di laman Kidipan Kalimantan Tengah terkait penangkapan ketua adatnya Bapak Effendi Buhing. Pasca kejadian itu, beberapa pasukan merah, pasukan Dayak, pasukan merah yang bertato-tato Sri pakaian merah itu muncul di beberapa daerah menyatakan sikapnya dan menunjukkan kemarahannya dengan mengeluarkan senjata, menunjukkan kekebalannya melakukan aksi-aksi. Dan ini bahaya, bahaya kejadian seperti ini. Kenapa? Karena ada perlakuan diskriminatif. Dan setiap hari ini dipertontonkan. Nah, bagaimana keluarga besar HMI kami menyikapi ini? Saya perlu sampaikan bahwa dalam tubuh kader HMI itu ada 3 hal yang berbeda tapi tidak bisa terlepas dan saling terkait. Penyebutannya harus dalam satu nafas tanpa jeda. Apa 3 hal itu? Pertama, keislaman, kedua, kecendekiaan, ketiga, keindonesiaan. 3 ini tidak boleh lepas dalam kader HMI. Hanya disebut dalam satu nafas, dan itulah sosok kader HMI. Keislaman, kecendekiaan atau keintelektualan, dan keindonesiaan. Nggak boleh terlepas. Walaupun banyak juga kader-kader HMI, alumni-alumni HMI yang bergabung kepada organisasi-organisasi separatis. Itu Abu Bakar Basir, itu alumni HMI. Mantan Panglima GAM yang sempat jadi gubernur Aceh, itu alumni HMI. Sekretaris OPM, Organisasi Pemuda Mereka, itu alumni HMI. Aktif. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa memang anggota KAHMI itu luar biasa. Pernah guyonan dari kawan-kawan di Jakarta, kawan-kawan senior, kalau dalam sebuah pengadilan gitu ya, hakimnya alumni HMI, pengacaranya alumni HMI, jaksanya alumni HMI, terdakwanya pun alumni HMI. Seperti itulah keragaman keluarga besar HMI. Dan karena itu, dalam jangka untuk menjaga persatuan, peganglah 3 hal tadi: keislaman, keindonesiaan, dan Pancasila dalam satu nafas. Pegang itu untuk dalam menjaga persatuan Indonesia. Dan dengan kita memegang norma etis yang seperti ini, maka mau di partai manapun, mau di Perindo, kek, mau di Golkar, kek, mau di PKS, kek, mau di manapun, ya monggo gitu. Mau di TNI, kek, mau di polisi, kek, ya monggo. Nggak ada persoalan selagi 3 hal itu dipegang. Dan hal ini saya pikir menjadi hal yang memang sangat menentukan dalam menapaki dinamika kehidupan berbangsa ini. Hadirin yang saya hormati, berikutnya saya juga ingin menyampaikan berkaitan dengan persatuan Indonesia adalah pernyataan kata Indonesia. Dulu pasca merayakan kemerdekaan Indonesia, tahun-tahun sampai tahun 50 tahun 60-an, ketika mendengar kata Indonesia itu bergetar hati rakyat ini. Bahkan apalagi kalau sempat digunakan lagu bangsa Indonesia Raya, itu bisa menetes air mata. Kenapa? Mereka merasakan betapa susahnya menjaga negara Indonesia dan merebut kemerdekaan itu, sehingga bangga ketika Indonesia Raya bisa digunakan secara bebas. Itu dulu. Yang sekarang, kapan lagu kebangsaan itu yang bisa menggetarkan hati dan bisa sampai meneteskan air mata? Yang sekarang, yaitu pada saat atlet Indonesia mendapatkan medali emas di negara orang. Itu netes air mata. Bahkan kita menontonnya pun netes. Kenapa? Bangga, kami ini punya manfaat bagi negara. Tapi ada satu lagi yang jangan juga dilupakan.
Ada juga ibu-ibu, bapak-bapak miskin, rakyat miskin yang meneteskan air mata ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kenapa? Karena berhadapan dengan popor senjata ketika tanahnya digusur. Sama-sama nangis, 3 hari sama-sama nangis, sama-sama tentang kebangsaan Indonesia, tapi penyebabnya berbeda. Hal inilah yang saya sebut sebagai mengganggu sila ketiga untuk menjaga persatuan Indonesia itu. Karena persatuan kalau sebatas hal-hal yang sifatnya atributif ya itu palsu gitu. Yang namanya persatuan Indonesia itu ya memang saya ingat kata Jenderal R. Hartono pada saat dia menjadi Danrem di Bengkulu. Pada saat training HMI akan diusir, dibubarkan, karena pada saat HMI dianggap ekstrim, kelompok ekstrim, maka trainingnya akan dibubarkan. Maka kawan-kawan menghadap pada R. Hartono pada saat dia menjadi Danrem. Apa kata R. Hartono? Laksanakan, saya yang jamin, belah dada saya ini, masih hijau darah saya, itu kata R. Hartono. Dan itu menjadi pegangan kawan-kawan. Kenapa dia bisa berbicara seperti itu? Karena dia menganggap bahwa ya nakalnya HMI dan HMI ya nakal-nakal nggak sampai ke separatis kok. Persoalan itu kan karena masih ada sisa-sisa trauma sejarah tentang proses penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal saja. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang menjadikan bekal kita kenapa kami itu tetap harus ada di setiap daerah. Kenapa? Dalam rangka menjaga persatuan Indonesia. Di daerah-daerah, kami di daerah-daerah gitu ya, itu punya peran-peran yang unik dan punya karakteristik yang berbeda-beda setiap kabupaten ini. Dan itu membuat organisasi kami yang hanya sekedar garis bawah organisasi guyub, paguyuban, itu tetap punya fungsi strategis. Harus tetap punya fungsi strategis. Kenapa? Karena guyubnya kami ini bukan guyubnya seperti organisasi paguyuban yang lainnya, tapi di sini berkumpulnya para ahli gerakan, para cendekiawan, para pemikir, para pengkritik, para progres yang punya jiwa progres yang berkumpul di sini. Maka walaupun namanya guyub, guyubnya adalah berguyub dalam tataran moral. Kita bisa lihat hampir seluruh kader-kader lain ini mohon maaf Pak Polisi, rata-rata udah incip semua itu petungan brimob. Bahkan Ali ini di zaman tahun 98, aksi reformasi pertama Indonesia itu sebenarnya yang pertama sekali kena tembak itu dari Bengkulu, itulah yang sekarang jadi ketua DPR. Dan seharusnya bersyukur itu. Kalau nggak kena tembak itu nggak jadi ketua DPR dan nggak dapat ini. Apanya yang ingin saya sampaikan di sini? Bahwa orang-orang yang seperti inilah yang bergabung di kami. Maka kalau dia ingin jadi koruptor, dia jadi koruptor yang sangat ahli. Dia jadi koruptor yang sangat ahli. Banyak contohnya, banyak, cuma ya saya jaga etis lah para senior itu yang sempat tertangkap, kena 20 tahun, kena sekian puluh tahun gitu ya. Dia sangat ahli juga. Dan ketika dia menjadi teroris, dia juga sangat ahli juga. Dia juga sangat ahli. Kenapa? Dia terlatih selama di HMI. Dia terlatih bagaimana di HMI itu untuk mengerjakan sebuah kegiatan, modalnya cuma cap dan kertas pakai kop. Pokoknya acara ini terlaksana tanggal sekian. Gimana caranya? Pikir. Maka kalau ada kader-kader HMI ini, Pak Sekda yang alumni MMI, umpamanya dia kepala dinas atau yang belum kepala dinas, ya tolong kepala dinas dan pemain ya. Yang sudah kepala dinas, itu beri bebannya jangan yang ringan-ringan, kasih yang berat-berat gitu. Kalau enggak, ya marahi gitu. Lo kader HMI kok nggak bisa datangkan dana ke Mengku-Mengku, nggak bisa buat program yang bagus-bagus, ya marahi aja nggak apa-apa gitu. Karena rata-rata orang HMI itu besarnya dulu kena marah itulah, kena marah senior gitu. Kena marah senior. Dan justru marahnya itu membuat rindu, sehingga beberapa orang malah tadi sempat kumpul, wah Kak Ano datang ini rambutnya gondrong gitu.
Kenapa ramainya gondrong? Saya nggak bisa cerita karena setiap kerja saya biasanya bukan by accident, kalau by design. Rambut panjang pun ada rahasianya di balik itu. Terakhir, saya berharap pada kawan-kawan kami yang nantinya akan definitif di musda pertama ini untuk tetap mempertimbangkan posisi kami sebagai lembaga yang independen secara etis maupun secara organisatoris. Karena sekarang ini sedang musim pilkada serentak, kami dilarang untuk menyatakan sikapnya secara etis maupun secara organisatoris untuk mendukung salah satu calon. Dilarang. Karena di kami itu orangnya pasti beragam. Yang maju pun banyak alumni HMI. Gubernur itu alumni HMI. Helmi Hasan itu dari Komisaris Ekonomi juga, adik saya juga. Siapa lagi? Pak Hidayatullah Payang itu alumni HMI. Siapa lagi yang maju-maju? Wakil wali kota juga. Ya yang di penjara ada juga ada alumni HMI. Artinya apa? Berkaitan dengan pilkada, saya berharap bahwa kawan kami muko-muko secara institusi tidak boleh untuk mendukung atau tidak mendukung salah satu paslon. Kenapa? Karena di dalam itu, dalam tubuh HMI itu, kami itu hampir dari setiap calon, bahkan calonnya sendiri itu ada orang-orang HMI. Kita hargai itu. Nah, di mana fungsi kami ketika tidak ada keberpihakan secara fisik, secara material kepada paslon? Posisi kami secara lembaga adalah menjaga kondisi etis dan moral terhadap paslon, siapapun paslonnya, dan tim ses dari keluarga besar kami. Ketika ada pilkada itu pasti musim konflik. Nggak ada itu yang namanya kompetisi, nggak ada konflik itu pasti. Ketika konfliknya meruncing antar keluarga besar di masing-masing tim yang berbeda atau di masing-masing kandidat, silakan kami daerah bawa ke rumah besar kita dengan cinta, bicarakan di situ. Nggak mungkin nggak selesai kalau sudah dibicarakan di rumah besar namanya kami. Aceh itu bisa menandatangani MOU ketika pada saat negosiasi di Swedia, di Helsinki, itu kan deadlock. Setelah deadlock istirahat. Kenapa 5 GAM yang jadi perwakilan itu? Pada saat itu ngopi-ngopi sama orangnya Pak JK, Hamid Awaludin namanya. Saya udah ketemu orangnya kecil, nggak ada apa-apanya nih. Ngobrol-ngobrol lah di meja kopi pada saat deadlock gitu ya. Ngobrol-ngobrol di sana, ngobrol-ngobrol. Karena orang HMI itu dari obrolan bisa tebak ini pasti alumni. Karena dia punya ciri khas yang nggak bisa diceritakan. Gimana? Kami muko selamat bermusda. Insya Allah kalau niat kita tulus, Tuhan akan menurunkan rahmatnya dan memberikan jalan untuk meneruskan musda itu pada trek yang pas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bupati Muko sekaligus membuka acara secara resmi. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muko kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Marjohan. Disilakan. Izin dulu Pak Polres, buka masker. Izin juga Pak. Ini tadi saya rasa duduk di sidang paripurna. Kalau Bapak Bupati tidak ada, otomatis saya tidak. Mohon maaf, tadi sudah sempat panjang lebar tadi Pak Ketua Wilayah Provinsi dan MPK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Dan kami forum kurasi pimpinan daerah yang hadir hari ini, tentu walaupun jabatan beliau sebagai presidium untuk pembentukan kami Kabupaten Muko atau KPR-nya itu Pak Ketua DPRD yang kami hormati.
Dandim diwakili Pak Barus, alhamdulillah terima kasih atas hadirannya. Kemudian Pak Kajari juga diwakili. Kemudian yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama, beliau hadir hari ini, Kepala BPS, Kepala BPN, dan tentu Wakil Ketua. Bapak Ibu beserta hadirin yang kami hormati, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih atas undangan dan penyampaian permohonan maaf dari Bapak Bupati, Bapak Haji Khairul Huda, yang hari ini kami sebenarnya sudah bicarakan kemarin. Seharusnya saya tidak hadir di sini, ada acara lain. Bapak beliau alhamdulillah sudah mendaftar kemarin. Ini terlepas secara pribadi dari beliau beserta para partai pengusung beliau. Alhamdulillah sudah terlaksana kemarin. Setelah kegiatan saya ditelepon proses untuk cek kesehatan di Bengkulu. Jadi sangat harus menjadi pakem yang harus ditaati oleh teman-teman anggota kami di Kabupaten Monggo-Monggo ini. Tentu dalam hal ini, pertama tadi saya sampaikan nama beliau dan salam beliau untuk kita semua. Kemudian ada beberapa hal. Pertama tentu ini merupakan ajang silaturahmi bagi rekan-rekan anggota kami yang sudah tergabung di Kabupaten Monggo-Monggo. Walaupun ini merupakan selama jadi mahasiswa, tentu dulu HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan mungkin saya juga merasakan, tapi saya tidak berkecimpung di HMI, tapi saya itu dulunya sebagai Himpunan Mahasiswa yang Muhammadiyah. Jadi ada beberapa himpunan. Ya, saya dari Sumatera Barat, beberapa kampus ini. Kemudian tentu beberapa teman-teman baik yang aktif itu di organisasi mahasiswa, kemudian baik di senat maupun di organisasi yang lain, ini biasanya bukan apa-apa, saking sibuk ya, seperti sampaikan tadi oleh Pak Ketua, kadang lebih enak berada di organisasi lapangan daripada duduk di meja atau di bangku kuliahnya. Sehingga rata-rata teman-teman ini rata-rata banyak yang selesainya banyak yang lambat, tapi mudah-mudahan di Monggo yang 50 tidak lambat, mungkin agak sedikit karena saya juga merasakan itu, tapi alhamdulillah kita juga tidak, karena kita yang utama yaitu melaksanakan kuliah dan harus selesai dengan sesuai dengan target. Tapi tentu semakin lama mungkin semakin matang kampusnya. Mudah-mudahan tidak termasuk teman-teman yang mengapa saya sampaikan tidak termasuk, karena sebagian besar ini berada di birokrasi, Pak. Berarti orang-orang yang memang sudah terpilih, orang-orang yang memang sudah terseleksi dari sekian ribu, ratusan orang yang jadi pegawai negeri sipil. Jadi beberapa teman-teman, walaupun sebagian tidak berada di birokrasi, tentu saya yakin juga orang-orang yang pintar, orang-orang yang memang sudah diakui keberadaan beliau, dan saya lihat ini beberapa orang juga teman-teman baik sampai sekarang berada di luar birokrasi tapi masih tetap eksis, bisa memberikan sumbang pikiran, memberikan sebuah saran pertimbangan untuk khusus kemajuan Kabupaten Monggo. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Kemudian karena mungkin hari juga siang, intinya kami menyampaikan selamat untuk musda pertama dari kami Kabupaten Monggo, dan tentu pada hari ini merupakan nanti tonggak sejarah bahwa sudah terbentuk Kabupaten Monggo, dengan harapan tentu bisa ini memberikan sinergi sumbangan nanti pemikiran kepada pemerintah daerah Kabupaten Monggo. Ini yang kita harapkan. Tentu bukan berarti pemerintah daerah akan alergi terhadap kritik, masukan, dan yang lain, tidak. Tetapi tentu kawan-kawan secara santun, apalagi ini kita merupakan alumni dari Himpunan Mahasiswa Islam, tentu di koridor yang benar, dan ini dilakukan memberikan sebuah kritikan, memberikan sebuah saran, tentu harus dilengkapi dengan alternatif pemecahan permasalahannya. Kita bisa duduk bersama, hal-hal yang ini kita anggap
belum maksimal, baik dari segi pembangunan, baik dari segi bagaimana bisa memikirkan masyarakat, memberikan suatu kebermanfaat. Yang jelas pemerintah daerah tentu ini menerima, tapi tentu alternatif bagaimana harus apa yang harus kita lakukan. Tentu kadang-kadang sesuatu hal pemerintah daerah tidak bisa melihat dari atas secara komprehensif. Tentu teman-teman, bapak-bapak yang tergabung dalam organisasi apapun, tentu ini bisa memberikan alternatif-alternatif sehingga ini bisa kita lakukan secara bersama dan tentu sesuai dengan koridor yang ada. Nah, ini mungkin yang kami harapkan pada kesempatan pagi hari ini, dan ini merupakan juga pesan dari Bapak Bupati, Pak Khairul Huda, dan beliau selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 yang selama ini, alhamdulillah, ini tadi dengan kehadiran Bapak Polres, beliau bisa melihat sendiri bagaimana sebuah acara di Kabupaten Bungko ini terus kita sampaikan, kita sosialisasikan, ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Kami selaku sekretaris gugus tugas tentu ini secara terinklusif juga saya melihat, dan ini akan termasuk di laporan kita bahwa Muko-Muko sudah mengikuti protokol kesehatan, baik pertemuan itu secara dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian organisasi, kemudian oleh masyarakat, ini kita semua sudah mengikuti protokol kesehatan. Ini kami terima kasih. Ini teman-teman, kawan-kawan sudah mengikuti dari anjuran secara nasional. Kemudian tentu selain ini yang terakhir, saya singkat saja. Sebuah organisasi tentu tadi disampaikan oleh Pak Caretaker Presidium dan termasuk Pak Ketua wilayah kami Provinsi Bengkulu, bagaimana kita bersikap. Tentu teman-teman tidak masuk kepada kondisi dalam pilkada ini, tentu kita menciptakan suasana yang damai dan kita tidak saling bergesekan yang ini berakibat merupakan suatu menjadikan daerah kita tidak nyaman, menjadikan daerah kita tidak kondusif. Nah, ini juga pesan Bapak Bupati, walaupun nanti terserah beliau-beliau itu yang menjadi kandidat nanti apakah 2 pasang, 3 pasang, tetapi kita berada pada koridor bagaimana menjaga netralitas kondusif untuk di Kabupaten Muko-Muko ini. Berkemungkinan nanti yang tahu persis itu adalah pribadi Bapak Ibu masing-masing. Tidak semuanya hal-hal itu bisa kita komunikasikan. Tapi selaku pemerintah daerah, kami mengharapkan ini juga disampaikan, bisa disosialisasikan bagaimana kita bisa menghadapi pilkada ini tidak terpecah-pecah dan kita tidak saling bermusuhan. Itu intinya, itu saja. Jadi kita tetap secara santun berdemokrasi. Nah, ini bisa dilakukan dengan kalau pembangunan Bapak Ibu tentu ini terus akan berlanjut, akan dilanjutkan terus pembangunan ini. Tapi kita bersikap secara santun dan tidak terjadi perpecahan di Kabupaten Muko-Muko. Karena sudah dibuktikan, maka itulah slogan Kabupaten Muko-Muko atau sebuah moto dari Kabupaten Muko-Muko, Kapuang Sakti Ratau Batua. Itu Kabupaten Muko-Muko. Ini terus kita angkat dan ini kita gaungkan bagaimana keamanan, kenyamanan di Kabupaten Muko-Muko ini sudah terbentuk. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Ketua, dengan terima kasih kehadiran Pak Kapolres, Pak Dandim, ini bisa menjaga semua keamanan, kenyamanan di masyarakat Kabupaten Muko-Muko. Dan ini tentu kami mendukung secara full pemerintah daerah, baik itu dari segi persiapan pilkada bersama Pak Ketua DPRD, teman-teman di DPRD, penganggarannya semuanya sesuai dengan tahapan. Ini semua alhamdulillah ini dipenuhi oleh pemerintah daerah Kabupaten Muko-Muko, sehingga ini bisa berjalan sampai berakhirnya nanti tahapan sebuah pilkada di Desember 2020 ini. Jadi intinya bagaimana teman-teman bisa mewarnai, baik itu kami, organisasi yang lain, ini perlu kita sampaikan, ini kita tidak terpecah-pecah. Kita tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang menginginkan bagaimana Muko-Muko tidak maju. Yang penting kita ke depannya lebih maju, tentu dengan pembangunan yang saling berkelanjutan. Mungkin itu intinya. Sekali lagi selamat musda pertama dari kami
Kabupaten Mukomuko, dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Dan mari Bapak Ibu semua, dengan kita mengucapkan tentu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini kita bisa kita ucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah setelah ini kita doakan, tentu teman-teman akan menentukan keberlanjutan dari kepengurusan kami ini, dan silakan, ini sebuah demokrasi, tentu dipimpin nanti dengan putra-putra terbaik dari Kabupaten Mukomuko. Demikian saja, terima kasih, mohon maaf sekali lagi Bapak Bupati tidak bisa hadir, tapi salam dari beliau untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, untuk lebih berkahnya acara ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Sugeng. Kepada Bapak Sugeng, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah untuk berkahnya acara pada hari ini kita bersama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga acara hari ini dilancarkan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Liridha illahi ta'ala wa bi sawat Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amatika fil masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana jami'al hajat, wa tutahhirna biha min jami'il syi'at, wa tarfa'na biha indaka ala darajat, wa tuballighuna aqsal hayat min jami'il khairatil hadi wa qadam mamat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena pada hari ini kami diberikan kesempatan, kami diberikan kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini. Ya Allah, pada hari ini bertempat di Aula PK di Kabupaten Mukomuko, kami akan mendengarkan acara musyawarah daerah kami yang pertama. Untuk kami, berkailah semua pikir, berikanlah kemudahan, petunjuk kepada kami, dan jadikanlah kegiatan ini sebagai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa Bapak Ibu kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hadirin undangan yang berbahagia, demikian acara pembukaan musyawarah daerah kami ke-1 tentunya pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas berkenannya Bapak Ibu mengikuti acara pembukaan ini, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Ibu beristirahat sejenak, kita nikmati snack sejenak, dan kita akan memasuki langsung saja ke acara Stadion Jenderal tentunya pada hari ini. Aktualisasi nilai keberagaman dalam konteks pembangunan Kabupaten Mukomuko, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat oleh Kepala BPJS Mukomuko dan pimpinan kami wilayah Bengkulu. BPS Mukomuko.
ketua caretaker, calon ketua kan? Udah duluan. Oh iya, mohon izin dalam rangka dan masih menunggu. Dan tadi seperti disampaikan oleh Pak calon ketua caretaker kami cabang Muko akan diabsen. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan ini, saya juga merasa terpanggil. Pertama, waktu itu saya diminta oleh Pak Doli dan Pak Hari, mohon izin Pak Kaban mengganggu waktunya untuk berdiskusi. Saya bilang dalam rangka apa? Kita sering berdiskusi, tapi dalam rangka musyawarah daerah kami ke-1 di Kabupaten Muko. Siapa yang mengundang saya? Yang mengundang Pak Ali. Siap saya. Seharusnya Bapak Ibu sekalian saya pulang Bengkulu hari ini, tapi karena ini bagian dari organisasi besar menurut saya dan saya harus hadir juga di sini. Istri saya juga alumni UNIP pertanian, LP Sosanti namanya, agronomi. Paman saya juga termasuk yang tertembak juga waktu demo itu, namanya Mahyudin, Fakultas Kehutanan. Angkatannya saya lupa di sini, tapi saya banyak hafal. Ada Supartono, ada macam-macam di sana. Itu yang paman saya. Makanya waktu dipanggil itu saya siap, saya bilang. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan secara formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama kali marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpah rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat hadir berkumpul bersilaturahmi di sini di tengah-tengah orang-orang hebat, orang-orang kami. Dan saya merasa bangga bisa hadir di sini walaupun mungkin tidak banyak yang dapat saya berikan. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dengan kita berikan salawat kepada beliau, insyaallah kita mendapat syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, saya bilang kenapa saya bergetar pas dipanggil kami. Keluarga kami adalah orang Muhammadiyah semua. Kalau tokoh Muhammadiyah Sodi Hambali itu adalah uang saya. Heroan MDK itu desain UMB itu dari P3 itu juga paman saya. Jadi kalau dipanggil masalah ini ya banyak juga keluarga saya. Makanya saya saat ditanyakan Pak Doli dan Pak Hari, HMI yang mengundang, siap saya bilang itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, di sini nanti saya akan menguraikan beberapa izin Pak Senior, Pak Seniago yang hadir di sini. Karena saya lihat kepala OPD-nya sudah bermundur semua. Dan teman-teman sekalian, anggota HMI yang hadir di sini, saya sampaikan ini sebagai dibilang tadi jenderal tidak juga, tapi beberapa yang kami potret yang kira-kira bisa Bapak Ibu mohon izin kalau sampaikan teman-teman kan, saya merasa muda lagi. Karena jiwanya HMI itu kan jiwa yang muda, walaupun sudah tua seperti disampaikan oleh Pak Ketua Cabang Bengkulu tadi, Pak Akbar Tanjung segala macam, tapi di saat dipanggil seperti ini kembali lagi jiwa mudanya, tapi bukan untuk memberontak, bukan juga. Walaupun kita kadang-kadang di organisasi dulu di mahasiswa kadang-kadang jiwanya kan jiwa memberontak, tapi setelah duduk di organisasi, duduk di sebagai seperti disampaikan Pak Ali tadi, pimpinan dewan, saya juga duduk di birokrasi, kadang-kadang rada-rada menahan juga, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan hati. Tapi itu tadi Pak saya jago orang-orang politik dan menteri di situ. Kadang-kadang kita juga harus diam juga kadang-kadang kan, karena ada kebijakan maupun polisi yang diambil oleh pimpinan itu kadang-kadang tidak berkenan. Tapi kita sebagai seorang ujung tombak pelaksana siap Pak, siap Pak juga. Tapi kita sebagai orang yang muda juga mengkritisi. Di forum, oke, pas di belakang Pak polisi tadi koreksi seharusnya. Saya sampaikan juga sama teman-teman saya di organisasi saya. Di forum Anda boleh jangan langsung interupsi, tapi di belakang sampaikan Pak izin Pak koreksi, atau tidak ada WA Pak izin Pak yang Pak sampaikan salah, saya siap dikoreksi. Nah itulah teman-teman sekalian. Mungkin karena waktu saya tidak akan banyak prolog lagi, banyak sebenarnya yang mau saya sampaikan.
kepada teman-teman. Nanti mungkin di slide terakhir kami ada akan saya menampilkan sensus penduduk, ada foto bupati dan wakil bupati. Walaupun saat ini mohon izin kepada orang politik maupun Bawaslu, saya akan lanjutkannya. Saya tampilkan dua-duanya karena posisi kami sebagai sifat vertikal netral, posisinya sama dengan HMI. Ya kita tetap kritisi apapun yang terjadi, kita tidak ada negosiasi. Saya sampaikan dengan Pak Sekda sama Bupati, hadirnya kami di sini sebagai pemotret dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Intervensi Pak, mohon izin saya bilang, saya tidak bisa tekan. Tapi apakah itu absolut kebenarannya? Statistik tidak mengatakan seperti itu. Kalau kita waktu kuliah, teman-teman, kecuali yang itu kan sampai 4 tahun selesai geluti statistik. Kalau kita mungkin beberapa saja, beberapa SKS, kita di dalam statistik itu kita dikatakan ada standar error 5%, itu relasi. Statistik juga benar. Dikatakan statistik tidak boleh bohong, salah boleh. Itu namanya statistik. Kalau orang keuangan, itu kan saya posisi besar di sini, dia tidak boleh salah. Itu pasti itu. Kalau kami statistik, kami tidak boleh bohong, salah boleh. Next, saya. Terus itu udah kenal. Yang belum kenal ya silakan kenal. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di sini kami akan tampilkan beberapa saja datanya. Banyak data statistik itu sebenarnya. Tinggal lagi kalau kalangan akademisi, kalangan intelektual, silakan dicerna dan dimaknai. Di dalam paparan ini saya akan mengambil beberapa poin saja. Pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Gini rasio, indeks pembangunan manusia, pendidikan, angkatan kerja, pengangguran dan kemiskinan. Kalau ini semua dibahas di sini, saya yakin 3 hari 3 malam tidak akan selesai. Tapi mungkin di dalam musyawarah ini mungkin beberapa saja nanti silahkan dimaknai, diinterpretasikan, dirumuskan, berikan itu kepada. Mohon izin, saya kayaknya seperti dosen ya, mau baca aku, mohon izin. Karena tadi 20 dari bagi lagi posisi seperti itu. Nah, kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, itu tidak lepas dari banyak faktor. Kalau secara umum itu diartikan pertumbuhan ekonomi adalah nilai relatif dari output, produksi barang dan jasa dari suatu daerah atau negara dalam kurun waktu tertentu. Tetapi itu tidak benar menurut Profesor Dr. Abusra, ahli statistik. Yang benar adalah pertumbuhan dari total nilai tambah, pertumbuhan dari total nilai tambah dari semua sektor ekonomi. Ini sebagai prolog, sebagai pengantar. Kita kadang-kadang menerjemahkan pertumbuhan ekonomi kalau di buku, di Google segala macam seperti itu. Jadi ini secara sederhana yang saya sampaikan adalah merupakan nilai relatif dari output barang dan jasa pada suatu daerah atau negara dalam kurun waktu tertentu. Tapi menurut Profesor Abusra, ahli statistik, itu adalah pertumbuhan dari total nilai tambah. Nilai tambah kalau teman-teman di statistik nanti tahu itu nilai tambah. Misalnya CPO dan Kominfo sangat bergantung kepada sektor pertanian. Bisa dilihat dari kontribusinya. Artinya apabila saya bilang dan pertumbuhan ekonomi juga mengandungkan produksi dan nilai tambahnya dan nilai nominal. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko sangat ditentukan dari sektor pertanian, itu banyak pengaruhnya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi juga banyak pengaruhi dari produk komoditas ini adalah harga. Ini akan berpengaruh kepada sektor transportasi, kepada jasa-jasa lain dan segala macam. Nah itu, makanya saya bilang tolong Pak, itu diintervensi sedikit. Dulu lah bersama di tripartitnya, pengusaha, pihak pekerja, dan pihak pemerintah. Lakukan itu. Sama dengan waktu penetapan upah kerja itu, tripartit harus diurungkan. Saya bilang sama Pak Pak, formulanya akan saya berikan. Formula penghitungan UMP bagaimana itu saya berikan. Tapi tetaplah bermusyawarah seperti Mas Bayi. Dudukan tripartit, akademisi, pengusaha, pelaku usaha maupun pihak pekerjanya. Nah, di dalam pertumbuhan ekonomi juga buat teman-teman sekalian, kalau Pak Senako mungkin paham banget itu,
Kalau di nasional itu namanya PDB, produk domestik atau gross domestic product, gitu kan. Kalau di kita itu adalah PDRB, produk domestik regional bruto. Itu angka-angka ini keluar tidak semerta-merta turun dari langit, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada PDRB. Pendekatannya dalam penghitungan PDRB ada 3 juga. Pertama, pendekatan produksi total dari kegiatan ekonomi itu. 2, pengeluaran dan pendapatan. Itu dalam penghitungan PDRB. Pak Yadi itu sering berkomunikasi sama kita dan teman-teman sekalian dalam perencanaan segala macam. Nah itu, dari dalam pertumbuhan ekonomi mumpung-mumpung lumayan berada di peringkat 2 seprovinsi Bengkulu setelah kota. Kota wajar karena banyak sektor-sektor di sana. Nah kita, saya juga amati, saya di sini baru 1 tahun, saya April tahun sekarang berarti masuk tahun kedua. Kenapa begitu saya bilang grafiknya? Ternyata saya bilang tadi faktor utamanya adalah faktor sektor pertanian. Dia sangat dipengaruhi oleh harga. Begitupun sama yang lain. Sama dengan sekarang kalau kita bicara masalah pertumbuhan ekonomi nasional minus, ya kan, terkoreksi sampai minus 5,8. Pengaruhnya besar. Itu kondisi yang tidak normal. Kalau kondisi normal itu bisa kita expose. Kalau di nasional mungkin kita besarkan nilai ekspornya. Tapi kalau di kita kayaknya lebih kepada menjaga itu dan investasi. Sebenarnya itu yang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Baik, yang berikutnya kita bicara masalah Gini ratio. Gini ratio adalah ketimpangan pendapatan antara perkotaan dan pedesaan. Di dalam suatu daerah itu kan ditentukan ada urban dan rural. Rural itu desa, urban itu perkotaan. Makanya kita mengukur di sana. Kalau teman-teman juga mau izin ini, mungkin anak-anak ekonomi, anak-anak yang lain itu lebih paham statistik apalagi. Di dalam Gini ratio itu mengukur ketimpangan pendapatan antara orang perkotaan, orang pedesaan. Bukan maksudnya orang kota Bengkulu, tidak. Di dalam satu kabupaten itu kan ada yang kami kategorikan daerah urban dan daerah rural. Daerah urban adalah daerah yang dianggap agak lebih maju, baik infrastrukturnya maupun perekonomiannya. Sedangkan daerah rural itu daerah yang kira-kira baik itu infrastruktur, akses segala macam, dia masih kategori yang sangat minim. Nah, semua disimpulkan bila angka yang mendekati 1 itu ketimpangannya semakin tinggi dan nyata. Dan bila dia berada pada posisi mendekati angka 0, berarti posisinya adalah itu ketimpangan yang bagus antara pendapatan kota dan desa, tidak terjauh berbeda. Bagaimana dengan Muku-Muku? Muku-Muku masuk kategori sedang, yaitu 0,32. Sedangkan provinsi Bengkulu 0,33. Nasional kalau salah sekitar itu juga yang di atas saja ya. Berada di 0,33 ya. Nah, itu. Jadi terjadinya ini ketimpangan pendapatan segala macam, banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa jadi infrastruktur, bisa jadi komoditas di sana dan segala macam. Terkait ini semua, saya juga bercerita di sini teman-teman sekalian. Ngomong di sini kadang-kadang sama teman-teman saya kena musisi juga sama HMI juga kan, gitu kan. Jadi nggak enak kalau kita ngomong bapak-bapak gitu kan. Tua banget kita kayaknya, walaupun kita sudah 50 gitu. Nah, ini juga kami ambil data-datanya itu Bapak Ibu sekalian, makanya sekarang saya sampaikan di namanya survei ekonomi nasional. Survei ekonomi nasional itu kami banyak memotret di sana, mulai dari Gini ratio, mulai dari kemiskinan, mulai dari pendapatan per kapita segala macam. Tapi kenapa? Karena nanti ada pertanyaan yang kembali yang keras lagi kan? Kenapa kabupaten tidak bisa menghitung per triwulan? Kadang-kadang Pak ini sering tanya sama saya, kenapa Pak Sarif tidak bisa menghitung per bulan? Untuk menghitung itu Pak, saya bilang banyak yang disyaratkan. Pertama, seluruh sektor ekonomi ini kita bisa kumpulkan datanya. Kedua, kecukupan anggaran. Ketiga, keterbatasan sumber daya kami tidak mampu. Makanya kalau nasional pertumbuhan itu dihitung per triwulan. Seperti sekarang, provinsi juga sampai triwulan, kalau kabupaten kota cuma 1 tahun. Begitupun Gini ratio bisa kami keluarkan, tidak keluarkan per semester, dikeluarkannya cuma tahunan.
itu diambil dari angka Susenas Maret dan Susenas September. Susenas Maret bisa menghitung angka provinsi dan angka nasional, sedangkan Susenas Maret hanya menghitung Susenas September itu hanya untuk menghitung sampai ke kabupaten. Karena keterbatasan sampel dan keterbatasan anggaran dan biaya. Nah, kalau memang kita tahu waktu kita statistik di kuliah, untuk mengukur populasi kan harus tahu dulu N besarnya berapa, baru kita ambil N kecilnya. Sama dengan itu, untuk menentukan sesuatu itu kita tidak bisa ujuk-ujuk, harus disampel dulu. Ada metode-metode yang harus kami kumpulkan. Begitupun dalam untuk mengukur indeks segala macam, ada keterwakilan, ada strata nama segala macam. Nah, kalau kita lihat Gini rasio, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian bisa dilihat di sana. Muko-muko seperti yang disampaikan tadi. Nah, berikutnya, karena waktunya juga kata tadi kan harus 1 jam harus selesai, karena kita mau juga terkait dengan indeks pembangunan manusia. Bagaimana indeks pembangunan manusia di Kabupaten Muko-muko? Kalau dari angka nasional, kita masih rendah dari kabupaten nasional maupun di angka provinsi. Kalau provinsi itu berada di angka 71, sedangkan kita berada di posisi 60-an. Jadi masih kita kategori sedang posisi kita. Apa yang kita lakukan di sini? Monezim dalam penentuan IPM itu ada 3 dimensi. Pertama, dimensi umur panjang, kesehatan, dan dimensi pengetahuan, knowledge segala macam. Jadi untuk menentukan itu ada beberapa, baik infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur yang menunjang. Itu IPM sama, yang tertinggi juga masih di Kota Bengkulu, karena Kota Bengkulu kita lihat masih banyak fasilitas di sana, mulai dari universitas lengkap, buku-buku belum ada. Sedangkan terkait dengan itu semua ada 3 dimensi tadi kita untuk mengukur IPM tersebut. Bagaimana angkanya? Teman-teman, Bapak Ibu bisa melihat sana. Silakan dimaknai. Kenapa buku-buku angka IPM-nya masih rendah, tapi masih lebih tinggi daripada kabupaten-kabupaten lain? Karena banyak yang menentukan dari 3 dimensi tadi, mulai dari kehidupan yang layak, pengetahuan maupun umur panjang. Nah, sekarang terkait dengan pendidikan, lama sekolah maupun harapan rata-rata lama sekolah maupun angka partisipasi dan provinsi kita maunya sampai 12 sampai dengan 13 tahun. Berarti kita harus tamat SLTA. Itu bergerak nasional. Tapi rata-rata nama sekolah itu tidak di nasional maupun di provinsi Bengkulu, dan kita masih berkisar di angka 7, sekian. Artinya kita masih baru tamat SMP sebenarnya, gitu kan. 6 tahun SD ditambah 3 tahun SMP kan, itu kan baru 9 tahun. Kita berada di 7, sekian. Berarti kita masih berkisar di antara tamatan SMP itu. Rata-rata ini kan secara rata-rata. Bukan tentang Pak Ali, S1, Pak Caniago, doktor, itu tidak itu. Kita menghitung kalau BPS itu kan agregat secara umum rata-rata. Kalau hitung per individu, saya tanya berapa banyak orang muko-muko yang kuliah di Padang segala macam. Tapi rata-rata dari penduduk tadi yang usia sekolahnya itu yang bisa kita gambarkan. Nah, terkait dengan pendidikan yang berikutnya itu kalau kita lihat, alhamdulillah kalian sendiri sudah usia sekolah sudah semua, SMP mengalami penurunan dan SLTA begitu. Kenapa dia mengalami penurunan? Mungkin faktor tadi, ada SMP yang anak-anaknya tidak tamat sekolah itu berhenti. Ada juga mungkin SLTA tidak 100% karena dia berhenti juga. Nah, itu kan akan mempengaruhi, sama dengan kalau kita kuliah namanya akreditasi. Kalau teman-teman seperti disampaikan oleh Pak Sekda tadi, yang orang teman-teman yang di organisasi kadang-kadang termasuk yang setengah lama istilah menikmati perkuliahan, ya itu juga mempengaruhi akreditasi gitu kan. Nah, sama dengan yang pendidikan ini, kenapa dia misalnya angkanya tidak sampai 1%, angkanya masih kurang karena tidak dia berhenti jalan, ada yang putus sekolah segala macam. Nah, itu teman-teman sekalian terkait dengan pendidikan. Saya tidak sebutkan angka-angkanya karena kita orang intelektual semua bisa baca sendiri. Itu slide bahan sudah dititipkan di panitia. Nah, terkait dengan angkatan kerja. Angkatan kerja kita itu adalah mengukur dari partisipasi masyarakat kita yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja maupun yang menganggur. Kalau di kita BPS itu namanya adanya di survei angkatan kerja nasional.
Itu yang kita lakukan setiap Maret dan September. Kenapa Maret dan September? Kalau Maret, kalau masuk itu orang Pak Senago kan pemborong juga, orang mulai bergerak proyek gitu. Pun begitu, kita kan kalau dulu kan awal bulan itu, awal tahun itu biasanya santai ya, Maret bergerak. September biasanya dia sudah bergerak full dan menunggu untuk perencanaan tahun berikutnya. Makanya diambil seperti itu waktunya. Kalau kita lihat pun juga di angkatan kerja itu di Kabupaten Mukomuko, angkatan kerja yang paling banyak adalah angkatan kerja laki-laki. Kita bisa lihat secara nyata itu kan teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, dimanapun sektor pekerjaan banyak laki-laki daripada perempuan. Di Kabupaten Mukomuko bisa di pabrik, bisa di rumah makan, bisa di jendela. Nah itu yang kami gambarkan secara agregatnya. Nah kita lihat juga pengangguran. Yang berikutnya adalah pengangguran. Pengangguran di Kabupaten Mukomuko masih relatif bagus. Kalau 2019 itu kan mengalami 3,9. Artinya apa? Dari 100 angkatan kerja itu ada 3 sampai dengan 4 yang tidak terserap oleh lapangan kerja. Kenapa angkatan kerjanya selalu meningkat sedangkan penyerapannya tidak? Teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa merumuskan, berarti banyak sektor di sini yang belum bisa menyerap tenaga kerja. Sedangkan secara alami angkatan kerja itu akan bertambah terus seiring dengan tamat STA, tamat SMP, tamat perguruan tinggi. Itu kan secara alami ya akan bertambah. Apalagi Pak Sandiaga orang-orang akademis tahu itu. Jadi kalau misalnya satu sekolah saja menamatkan siswanya sampai 200 berarti ada 300 angkatan kerja di sana. Nah tambah lagi emaknya, tambah SMK-nya, tambah lagi misalnya perguruan tinggi, berarti kayak 20 misalnya sampai berapa universitas, apalagi ya provinsi-provinsi besar. Sedangkan penyiapan lapangan kerja ya cuma sedikit gitu saja. Bagaimana dia mau menyerap tenaga kerjanya? Nah begitu. Jadi seperti itu. Tapi kita masih relatif normal dan biasa saja. Karena di 2018 4,9 sekian, berarti ada 4 sampai dengan 5 orang yang menganggur. Sedangkan 2019 3,9, berarti dari 100 angkatan kerja ada yang 3 sampai dengan 4 orang belum terserap oleh lapangan kerja. Yang berikutnya pengangguran. Kalau kita lihat pengangguran di Kabupaten Mukomuko, alhamdulillah dari grafik itu selalu mengalami penurunan. Dari 2015 itu di angka 13,sekian %, turun, dan di 2018 ada 11 sekian %, tapi 40, dan 2019 11,70%, agak terkoreksi. Seperti saya sampaikan tadi, kenapa dia terkoreksi lagi di 2019? Karena kita ketahui bahwa Mukomuko komoditas yang terbesar adalah sektor pertanian. Pertanian di sana ada subsektor kehutanan, perikanan, kelautan, segala macam. Itu yang pertanian. Fakultas pertanian sama, ada agronomi, ada kehutanan. Nah, tapi itu yang kadang-kadang kita koreksi teman-teman sekalian. Klasifikasi laku usaha itu kan BPS yang menentukan. Kalau dulu di sektor itu kan ada 9. Sekarang kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian yang tidak lagi berkecimpung akademisi itu sudah 18 sektor. Ternyata sektor A itu pertanian, B itu pertambangan, C itu industri, terus ada sektor F itu konstruksi. Setelah kita gali-gali, ternyata ada sektor yang bisa dikembangkan lagi, yang dipecah, yang klasifikasinya ternyata banyak memberikan share. Ternyata misalnya sektor pengadaan air, dulu kan dipecah lagi pengadaan, sekarang ada pengolahan air dan sampah. Ternyata sektor itu memberikan share yang cukup besar juga kepada beberapa provinsi dan daerah. Makanya diklasifikasikan oleh BPS, dipecah lagi dari 9 menjadi 18 tadi. Karena ada sektor-sektor yang menurut dulu menjadi subsektor dan tidak diperhitungkan, ternyata memberikan share yang cukup besar. Makanya diberikan seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan kemiskinan. Next, yang berikut adalah beberapa rangkuman, nanti silakan Bapak Ibu baca terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Mukomuko masih aman, indeks pembangunannya begitu, Gini rasio pendidikan segala macam. Tapi di sana seperti saya sampaikan banyak PR sebenarnya yang harus kita
benar. Kenapa pertumbuhan ekonominya masih sangat bergantung kepada sektor pertanian? Apakah tidak kita mau menciptakan sektor hilirnya? Selama ini produksi TBS langsung dibeli oleh tengkulak, langsung diambil oleh ahli, jualkan ke perusahaan. Yang dinikmati apakah petani kita? Tidak. Nah, itulah gunanya kita yang hadir di sini, memberikan istilahnya pencerahan, memberikan masukan kepada pemerintah. Bikin di sini sektor hilirnya kalau mau maju. Berapa banyak kalau saya ke Bengkulu pulang itu, atau saya ke Padang, itu sampai setengah jam saya antri, kadang-kadang mau motong mobil-mobil tangki. Oke, Bupati ngomong, berapa triliun Pak Tara? Besar Pak, secara triliunannya. Tapi apakah duitnya berputar di muka-muka? Alamak, saya bilang, tanya sama kepala Mandiri, tanya sama kepala BPD. Apakah uangnya, kalau bahasa itu tidur dulu di muka-muka? Tidak tahu kita. Tapi secara statistik kami menghitungnya kan adalah tadi seperti disampaikan. Kami menghitungnya dari pendekatan produksi semua sektor ekonomi, pengeluaran dan pendapatan. Bagaimana duitnya tidur apa tidak? Ya bukan urusan kami. Apalagi sekarang. Atau Jokowi dulu di korner-korner itu sana, klik Surabaya, klik Medan. Apakah duitnya berputar di sini semua? Ya itulah gunanya Pak Ketua DPR, Pak Candiago, Pak Yadi, dan beberapa yang lain merumuskan itu. Bikin hilirnya di sini kalau mau duit itu berhenti di sini. Kalau duitnya, saya lihat CPO itu berangkat langsung ke Teluk Bayur, let's go, mungkin ke Korea segala macam, ke Lampung segala macam. Tidak di sini. Coba kalau diolah di sini mungkin akan singgah mungkin. Misalnya bangun sektor hilirnya di sini, pabrik CPO, pengolahan minyak, mungkin akan menyerap tenaga kerja lagi, ada nilai tambah di sana lagi, 200 ini tidak lagi impor dari Surabaya segala macam. Nah itulah gunanya. Saya yakin teman-teman hadir di sini dalam rangka seperti itu. Saya tidak banyak istilahnya menyampaikan data-data yang lain, banyak sekali data-data dari BPS itu. Silakan Bapak Ibu teman-teman buka web kami di BPS 2ID itu nasional, BPS Provinsi Bengkulu ada, web di Bengkulu ada, dan ada yang terbaru sekarang adalah All Start. Bisa di Play Store, buka itu bisa dia real datanya, tidak lags, ada juga data. Kalau kabupaten itu kebanyakan data yang lags time, karena dia menunggu dari nasional rilis buat kita. Kalau data yang tidak lag seperti inflasi itu kan bisa di lag, tidak lag, dia cuma hitungan bulan ini langsung terkoreksi di bulan berikutnya. Kalau yang lain kita keterbatasan informasi data, makanya di dalam pertumbuhan ekonomi kalau teman-teman sekalian tahu ada bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Kalau dulu ada bintang 4. Kenapa berbintang-bintang? Karena tadi semua sektor ekonomi itu belum bisa dikumpulkan. Makanya dia ada bintang 1, itu angka sementara, dan ada angka sementara. Nah, karena ada beberapa sektor yang belum masuk, itu baru di adjustment berdasarkan waktu tahun kemarin, secara baik itu dari series maupun secara formulasi kebiasaannya. Sama dengan kita biasanya kalau di inflasi kita menghitung juga kan, bagaimana inflasi itu bergejolak. Tentu kita tahu di saat tahun baru, di saat mau puasa maupun di saat lebaran itu namanya sales time, dan kita bisa prediksi. Sama dengan perekonomian. Perekonomian sebenarnya kalau makanya BPS bisa mengkoreksi pertumbuhan ekonomi sekian persen bisa melalui ekonom maupun Bank Indonesia. Itu karena melihat apa istilahnya kebiasaan. Kalau bahasa gitu itu kan kebiasaan kita. Oh ya, kalau Maret itu biasanya proyek sudah berjalan, September sudah mau finishing, sudah berjalan ke berikutnya. Nah sama dengan itu. Sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional bisa diprediksi oleh BPS, bisa berapa impornya, berapa ekspornya. Kalau kita cuma menahan mengimpor saja, ya kecil nilai pertumbuhan kita. Sedangkan untuk nasional itu adalah investasi yang harus digenjot untuk meningkatkan perekonomian segala macam. Banyak juga pertanyaan mungkin kadang-kadang kalau di kalangan akademisi, kenapa Pak pertumbuhannya tinggi tapi kesejahteraan segala macam masih rendah? Karena tadi pertumbuhannya berarti tidak pertumbuhan yang murni, pertumbuhannya cuma digerakkan oleh
istilahnya apa istilahnya itu soterapi saja. Misalnya sekarang kita kan untuk meningkatkan ekonomi, pemerintah Jokowi meminta semua kita pegawai negeri belanja. Nanti pegawai negeri akan diberikan, mohon izin Pak Cenebo, akan diberikan kuota pulsa segala macam kan, teriak masyarakat kan akan diberikan. Nah itu sebenarnya sebagai intervensi untuk meningkatkan perekonomian, mengejutnya dengan belanja, dengan pengeluaran. Makanya di dalam perhitungan perekonomian tadi ada pendekatan produksi, itu nilai tambah segala macam, nilai nominal yang diperoleh, terus faktor pengeluaran dan pendapatan. Nah sama dengan kita, jangan ditakuti. Kan pemerintah kita kadang-kadang takut dengan inflasi yang tinggi. Tidak ditakuti sebenarnya. Inflasi itu kan adalah kan sama dengan kalau waktu kita jurusan ekonomi, saya kuliah ekonomi, demand and supply-nya. Kalau supply-nya banyak, demand-nya kurang, kan otomatis kan tidak begitu berpengaruh. Tapi kalau supply-nya dikit, demand-nya besar, bagus. Sama dengan inflasi. Kalau inflasinya tinggi, kalau dia normal, berarti kemampuan dari masyarakat kita membeli itu tinggi. Tapi kalau jangan, makanya kadang-kadang ngomong sih, saya orang pemerintah, tapi teman-teman juga orang pemerintah dan banyak juga, kadang-kadang wah, begitu bangganya kita, inflasi kita tertekan, terkoreksi, rendah segala macam. Tidak begitu ekonomi. Itu terjaga, apakah terjaga murni atau daya beli masyarakat yang tidak ada? Itu kan? Nah kalau dia terjaga murni, alhamdulillah. Tapi kalau dia terjaga, cuma ditekan, dia intervensi, jangan-jangan daya beli masyarakatnya tidak ada. Nah mungkin itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, seperti yang saya tampilkan tadi di slide terakhir, melalui forum ini juga, bukan itu, kami kebetulan BPS, bukan kebetulan, saat ini lagi melaksanakan sensus penduduk lanjutan dari Februari sampai dengan Mei kemarin, itu online, dilanjutkan pada bulan September ini. Sebenarnya kami tidak ingin ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19 dan di tengah masyarakat. Tetapi pemerintah juga tidak bisa menahan itu, karena ini adalah atas rekomendasi PBB. Di 48 negara saat ini sedang melakukan sensus penduduk. Tapi sensus penduduk 2020 ini agak berbeda. Pelaksanaannya penganggaran segala macam di tengah pandemi COVID ini. Nah, untuk September ini kami mohon pada Bapak Ibu yang hadir di sini, saya selaku pimpinan tugas ini, kalau ada petugas kami yang boleh jadi Bapak Ibu di pengurus kadus maupun perangkat desa di sana, terimalah tugas kami tersebut. Kenapa Pak berbeda sekarang? Ada yang melakukan wawancara dan tidak. SOP-nya sebenarnya drop and pick up doku. Jadi dokumen itu sebenarnya basis data yang kami peroleh itu adalah basis data dari Dukcapil semester 1 2019. Kenapa saya sampaikan di sini? Masih terjadi perdebatan terus ke BPS. Apakah BPS kan penduduknya Pak Yadi sering protes, tapi Dukcapil sekian. Nah di 2020 ini kita coba bersinergi. Kami menggunakan database dari Kementerian Dalam Negeri dalam Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Tetapi apa yang terjadi sama-sama kita koreksi bersama. Nah makanya kalau kita menganggap kemarin data itu sudah beres, ternyata tidak. Jadi itu yang kita gunakan bersama-sama. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya tidak dapat banyak menyampaikan ini. Mohon izin dan juga sampaikan tadi tidak ada tanya jawab. Saya juga tidak menyebutkan angkanya secara implisit satu persatu karena saya tahu di sini yang hadir di sini ada kalau virtual. Silakan bersuara. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mungkin banyak kurang. Itulah cara saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan melalui forum ini juga saya nanti tidak akan istilahnya menunggu sampai selesai karena saya juga akan seharusnya saya pulang, tapi karena ini dari kami dan saya banyak keluarga saya juga di HMI, tokoh-tokoh Muhammadiyah, saya bilang sama istri, mah kesini, izin ke sana, ya sekalian saya mungkin lanjut untuk minggu depan karena saya juga harus mengawal sebelum ini. Jadi melalui forum ini juga saya menyampaikan terima kasih atas undangannya dan permohonan maaf mungkin tidak bisa memberikan yang lebih banyak terkait itu. Kalau teman-teman hadir sebagai intelektual untuk data-data yang lebih berikutnya silakan diakses di web kami baik nasional maupun daerah. Mungkin melalui forum ini juga saya juga akan selamat bermusyawarah kepada HMI cabang Bopumuko dan sekali lagi saya mohon izin setelah ini mungkin saya pamit untuk pulang. Saya akan monitor di
pelaksanaan sensus penduduk di beberapa kecamatan. Karena seorang leader itu harus memberikan yang baik dan menciptakan leader baru. Tidak bisa leader itu hanya bicara, hanya laksanakan, tetapi juga harus bercontoh. Saya juga bercontoh. Saya kemarin mencoba untuk sebelum setahun sini saya sudah berkeliling semua kecamatan, alhamdulillah 7 bulan saya sudah berkeliling, dan saya bilang sama teman-teman, saya maunya sebelum 2 tahun saya di sini saya sudah mengelilingi semua desa di sini. Saya ingin tahu, saya tidak mau Pak Yadi melaporkan bagus Pak, peranangan itu Pak bagus itu tidak. Saya dicoba. Dan saya kemarin berkesempatan untuk hadir di Desa Trijaya. Dan alhamdulillah saya senang di sana, ternyata di Tunggajaya itu bangunan balai desanya luar biasa. Berarti itu juga karena tokoh-tokoh muda yang berada di situ. Bukan karena kita udah tua Pak, kita tidak bagus. Tidak, kita tidak memiliki spirit itu, tetapi orang-orang muda itu lebih banyak banyak kreativitasnya dan itu. Tapi tidak perlu juga orang muda sungkan dan takut kepada kami yang tua-tua. Kami ini suara yang kadang-kadang kencang, kalau bahasa Bengkulu itu pikiran juga lah terbatas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan dan penghargaan yang tinggi kepada Kepala LPS Kabupaten Bengkulu sudah menyempatkan hadir membagi data dengan kita sehingga kita serta musda hari ini mendapatkan pengetahuan terhadap data-data yang disajikan. Dan kami ucapkan selamat ini Pak berangkat ke Bengkulu. Kami ucapkan terima kasih sudah hadir di sini, dan kepada para peserta musda. Untuk agenda 1 kita sudah selesaikan. Nah, kita masuk ke agenda musda itu jam 1 siang, 13 siang di ruangan ini. Isoma silakan, kalau mau ke WC ada di sebelah kanan, mau sholat di musola ada, dan nanti makannya di sini di ruangan ini. Jam 1 kita masuk agenda materi musda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.